Lupa. Alhamdulillah dapat kursi. Nanti tanggal 14 Februari para anggota dewan rebutan kursi. Sebelum pada dapat keduluan saya dapat kursi, alhamdulillah. Tapi nggak sampai 2 periode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa sambil ngunyah juga ya. Kita niatkan sambil ngunyah sambil ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati segenap keluarga besar Yayasan Gemah Insan Amanah, yang terhormat dan yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Supar SPD beserta istri tercintanya yang alhamdulillah hadir di acara Isra Mi'raj ini, Ibu Karmi, dan yang saya hormati Pak Muhammad beserta istri tercintanya juga. Alhamdulillah, ini Pak Muhammad orang sibuk, orang aktif di lapangan, sampai jarang nengok anak-anak sini. Alhamdulillah, di tengah-tengah kesibukannya Pak Muhammad mau dengan sukarela hadir, bukan hanya sendiri tapi dibondong sekeluarga, istri dan anaknya. Juga yang saya hormati Sekretaris Yayasan Gemah Insan Amanah Bapak Asta Sertifat, sama juga Pak Asta juga bawa istri tercintanya, dan juga sahabat saya Al-Mukarram Ustaz Kamaluddin Aziz, istrinya mana? Istirahat. Alhamdulillah, beliau juga orang sibuk yang malu begadang, dan juga segenap panitia acara Isra Mi'raj Yayasan Gemah Insan Amanah, mobil khusus ketua yayasan, ketua panitia yaitu Bapak Aminuddin, yang mungkin pada kesempatan hari ini tidak bisa hadir karena
istrinya satu. Kita doakan semoga barokah dari bulan Rajab ini, barokah kita menyelenggarakan peringatan Isra Mi'raj ini. Doa kalian semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga istri Pak Aminuddin, Ibu Titin, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan sehingga bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Juga para Dewan Guru Yayasan Jemaah Ihsan Amanah, wabil khusus istri tercinta, saya juga bawa istri bahkan, dan anak juga dibawa, yang senantiasa menemani saya susah bagaimanapun. Alhamdulillah istri sampai saat ini setia. Mudah-mudahan saya bersama istri bukan hanya hidup sehidup sekasur, tapi sehidup semati. Doakan juga semoga keluarga saya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih. Adik-adik, santri putra dan santri putri Yayasan Jemaah Ihsan Amanah, yang insya Allah kalian menjadi anak yang soleh solehah. Semoga kalian terus rajin ngaji, istiqomah ngaji di Yayasan Jemaah Ihsan Amanah, sehingga kalian menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang memiliki ilmu, khususnya ilmu agama yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah Yayasan Jemaah Ihsan Amanah menyelenggarakan peringatan Isra Mi'raj pada tahun ini yang kata Pak Ustadz Supar sangat spesial sekali. Biasanya foto yang ada di banner bawa boneka ya. Sudah kesekian kali itu sahabat Ustadz Kamal ya, mengisi acara demi acara, khususnya acara besar Yayasan Jemaah Ihsan Amanah. Beliau selalu memeriahkan acara besar di Yayasan Jemaah Ihsan Amanah. Masih ada yang kenal? Masih ada yang ingat siapa? Ustadz Jarto. Itu bonekanya siapa sih namanya? Oh, siapa namanya? Nabila. Iya. Tapi alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya biasanya setiap acara itu mojok di belakang ya, ngontrol anak-anak, mantau siapa yang kehabisan minum, mantau siapa yang kehabisan snack. Nah, kalau ada yang kehabisan snack, kehabisan minum, saya syukur-syukuri. Karena kalau ngasih lagi nggak ada, syukur. Oh, tapi alhamdulillah yayasan sangat luar biasa sekali menyikapi keberadaan saya, sehingga yayasan memberikan kesempatan kepada saya pribadi untuk duduk diperlihatkan, dipertontonkan oleh kalian semua. Kalau nggak ada acara Isra Mi'raj yang spesial ini, mungkin bukan saya. Jadi hikmah dari acara Isra Mi'raj yang spesial ini, saya bisa ada di sini. Alhamdulillah. Nah,
walaupun hanya Ustadz alif bata ya, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada ilmu, ada hikmah dan juga manfaat. Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, peringatan Isra Mi'raj tahun ini ada temanya, bisa baca bareng-bareng dari Yayasan Kemaisan Amanah. Coba dibaca karena saya nggak kelihatan, tolong bantu baca judulnya apa, temanya apa ya, dari Yayasan Kemaisan Amanah. Coba 1, 2, 3. Isra Mi'raj sebagai landasan moral. Moral bisa diartikan juga, kalau kalian ini bahasanya terlalu tinggi ya, karena orang-orang yayasan itu orang-orang yang berintelektualitas semua. Jadi saya sederhanakan bahasanya, moral itu akhlak atau perilaku tutur kata kita yang baik di era digitalisasi. Maksudnya di zaman digitalisasi itu apa? Yang mudah banget searching di internet. Hampir setiap makhluk hidup yang berjenis manusia, khususnya di Indonesia, khususnya lagi di Rawanita, pada megang HP. Bener apa bener? Nah, itu maksudnya. Di zaman yang mana setiap orang sekarang pada megang HP. Tadi sedikit berbincang-bincang dengan Pak Muhammad, sampai anak kecil, bayi pun sekarang mainannya udah HP, nggak bisa lepas dari HP. Ya orang gimana cara nyetopnya, katanya orang tuanya juga mainan HP. Jadi kita nggak bisa melepas HP, tapi kita bisa olah cara main HP yang baik dan benar, sehingga kita tidak terseret oleh hal-hal yang negatif, terseret dengan hal-hal yang menyesatkan kita. Bapak Ibu hadirin sekalian, di mana di ayat pertama surat Al-Isra atau Bani Israil berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Pada apa enggak ayatnya? Coba baca bareng-bareng. A'udzu bismillah, subhanalladzi, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy yang bunyi itu yang ngaji, yang nggak bunyi nggak ngaji, jadi ya nggak hafal. Alhamdulillah, walaupun saya setiap harinya ngajarin cuma alif bata,
Tapi anak-anak yang begitu semangat, ternyata yang mereka bisa bukan hanya ahli ibadah, bisa ikut cerdas cermat juara 1, bisa mengadakan khotmil Quran walaupun baru juz 30, lomba tahfidz juara berapa? Juara 1. Tangerang, Karawang, Bandung, Cikarang, itu yang paling unggul Cikarang. Alhamdulillah. Nah, itu prestasi. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Itu berkat kaliannya sendiri yang hebat, yang semangat ngajinya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, di dalam hidup kita memiliki dimensi waktu, yang mana dimensi waktu itu ada 3. Yang pertama masa lalu, yang kedua masa sekarang, dan yang ketiga masa yang akan datang. Masa lalu katanya adalah kenangan. Ada yang punya masa lalu? Manis apa pahit? Pahit. Sepahit apa? Masa sekarang adalah kenyataan, masa yang akan datang adalah harapan, cita-cita, khayalan, dan lain sebagainya. Orang yang cerdas, mereka yang mampu mengambil pelajaran dari masa lalu untuk diterapkan sekarang dan untuk direncanakan di masa yang akan datang. Contoh, yang putri misalkan mengingat dulu sebelum ngaji di yayasan, pergi ke jalan naik motor gak pakai kerudung, biasa aja, padahal rambutnya kayak sarang burung. Bahasa saya Pak Priwo. Akhirnya ngaji tahu bahwa perempuan ketika keluar tidak memakai kerudung itu sebagian dari aurat harusnya malu. Akhirnya pas ngaji di yayasan tahu bahwa perempuan harus pakai kerudung. Kita mengingat, oh iya, berarti saya nggak pakai kerudung itu nggak pantas. Pantesan pakai kerudung. Ya, coba Leli sekarang, cantiknya nambah. Nah. Kenapa? Karena pakai kerudung. Kemarin rambutnya. Saya tahu kecilnya Leli. Oh iya, ternyata malu, ternyata jelek, ternyata kurang bagus dipandang. Akhirnya mikir dan sekarang diterapkan. Mulai hari ini saya pakai kerudung dan insya Allah seterusnya saya pakai kerudung. Itu orang yang cerdas, mampu mengambil pelajaran dari masa lalu untuk diterapkan di masa sekarang dan direncanakan untuk masa yang akan datang. Sampai kita memiliki prinsip hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari sekarang, hari yang akan datang, ya hari sekarang jangan sampai sama pada hari yang akan datang. Hari yang akan datang harus tambah baik lagi, harus lebih baik lagi daripada hari sekarang. Siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, dia orang-orang yang rugi. Siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, dia orang-orang yang celaka. Nambah gede, nambah tua, bukannya nambah bener, nambah belaksa. Dulu mah ngaji rajin, nambah gede, nambah belaksa, itu orang yang celaka. Na'udzubillah. Ada orangnya di sini? Mana? Nah,
Naudzubillah, tobat nah tobat. Lalu makanya pada saat ini kita memperingati Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu peristiwa masa lalu yang jaraknya mungkin kurang lebih 21 tahun yang lalu, tapi tidak kehilangan relevansinya untuk kita jadikan pelajaran pada saat ini dan bisa direncanakan untuk masa yang akan datang. Itu kenapa Yayasan Jemaah Insan Amanah memperingati acara Isra dan Mi'raj. Memperingati berasal dari kata ingat. Yang namanya ingat, yang namanya memperingati, mungkin dulunya lupa. Dulu tahu tapi lupa. Sekarang diingat-ingat lagi. Mungkin dulu gak tahu, sekarang ngaji akhirnya tahu. Makanya diadakanlah acara peringatan Isra Mi'raj supaya kalian yang dulunya tahu dan lupa sekarang ingat lagi, dan yang dulunya nggak tahu apalagi sekarang jadi tahu. Itu sebabnya kenapa acara Isra Mi'raj wajib diselenggarakan. Yayasan segimanapun sederhananya tetap tidak mau melewatkan acara peringatan Isra dan Mi'raj. Hadirin sekalian, lanjut ke ayat Al-Isra ayat pertama, surat Al-Isra ayat pertama yang sudah kalian baca. Saya langsung aja, kita preteli satu kata, kita jelaskan satu kata supaya kita lebih memudahkan memahami arti dari Isra dan Mi'raj. Yang pertama ada kata subhanalladzi, maha suci Allah. Itu menurut ilmu balaghah, subhanalladzi memiliki pengertian ijaz, yang mana pengertiannya mungkin atau kalimatnya mungkin ringkas, tapi maknanya sangat padat, sangat luas. Dan subhanalladzi tersimpan lafzul jalalah, tersimpan kata atau tersimpan lafaz Allah Subhanahu wa taala, yang pada aslinya subhanalladzi itu asal katanya subhanallahilladzi, artinya maha suci Allah. Dan hadirin sekalian, perlu kita sadari juga, sebenarnya masalah kisah-kisah nabi-nabi terdahulu pun dikisahkan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu bukan kitab sejarah, tapi Al-Quran banyak di dalamnya mengandung peristiwa-peristiwa bersejarah. Akan tetapi beda dengan peristiwa Isra Mi'raj. Di Al-Quran diceritakan bagaimana Nabi Nuh kisahnya, Nabi Hud bagaimana kisahnya Nabi Soleh, yang mana ada yang tertimpa tsunami besar-besaran, ada yang tertimpa angin topan, dan itu diceritakan semua oleh Al-Quran. Akan tetapi tidak ada satupun yang diawali dengan subhanalladzi. Kisah Nabi Adam diciptakan pertama di surga, ya ceritain aja, tidak ada kata subhanalladzi. Fir'aun dengan bala tentaranya yang ditenggelamkan di Laut Merah, itu padahal kan kejadian yang sangat luar biasa, tapi tidak diawali dengan subhanalladzi. Istimewanya Isra Mi'raj itu diawali dengan kata subhanalladzi, maha suci Allah. Lalu apa hikmah yang bisa kita ambil dari kalimat subhanalladzi?
Adik-adik hadirin sekalian, juga perlu kita ingatkan bahwa di dalam agama kita itu kan ibadah macam-macam. Betul apa betul? Ada ibadah yang berat, modalnya pun berat. Ada yang bisa mencontohkan? Apa itu? Membangun masjid. Itu ibadah, tapi berat. Modalnya juga berat. Membangun masjid itu butuh uang miliar. Yayasan aja yang cuma segini itu menghabiskan 4,5 miliar. Apalagi masjid, apalagi masjid-masjid yang di pinggir jalan, masjid-masjid at-taqwa, itu masjid-masjid besar, butuh berapa miliar. Itu ibadah yang berat, modalnya juga berat. Ada juga ibadah yang berat tapi modalnya ringan. Apa contohnya? Puasa. Puasa itu berat. Bukan berat nahan lapar dan haus, tapi esensi dari puasa itu sendiri yakni menahan hawa nafsu. Orang mampu puasa, menahan lapar, menahan makan, tapi kadang-kadang marah-marah. Menahan amarah dia tidak bisa. Puasa sih nggak makan, tapi dia nggak kuat nahan amarah. Tahan minum, sehaus apapun kita tahan, dari subuh sampai maghrib kita tahan untuk tidak minum, tapi tidak tahan untuk gibah, ngegosip. Kalau ngegosip itu ngejelek-jelekin orang. Ini kalau saya ngomongin Nabi bukan gosip, bukan gibah, ini sama-sama ngomongin orang, tapi ngomongin kebaikan itu bukan gosip, tapi ngejelek-jelekin orang, ngomongin kejelekan orang itu gosip. Padahal lagi puasa sambil ngabuburit, tahu nggak? Kenapa? Ganteng doang, tapi posesif, tapi suka marah-marah, ini itu, ngomongin kejelekan orang. Ini gimana sih? Teman saya itu tahu nggak diceritakan kejelekannya, padahal sedang puasa. Esensi dari puasa itu sebenarnya menahan hawa nafsu, tapi kita puasa di sisi lain kita gosip, di sisi lain kita marah-marah. Itu yang dimaksud. Menjalankan puasa itu sebenarnya berat, padahal modalnya ringan. Apa modalnya puasa itu? Niat. Ada yang nggak hafal niat puasa? Hafal puasa, niat puasa. Puasa Ramadan deh yang umum. Kalau puasa Senin Kemis takutnya jarang puasa jadi nggak tahu. Puasa Arafah, puasa apalagi puasa Yaumul Bid, takut nggak tahu. Puasa Ramadan, coba bareng-bareng, 1, 2, 3. Nawai an ada gampang nggak? Gampang, modalnya niat. Kak, ada kok buat buka puasanya itu juga perlu modal banyak. Itu nafsu. Padahal ngemut permen juga udah sah, udah dikatakan buka puasa. Ngemut permen yang harganya 1.000 dapat 5, beli 1 berarti 200. Itu bisa untuk buka puasa dan sah buka puasanya. Berarti modalnya ringan, tetapi ibadah puasa dijalankan itu dengan berat. Puasa ibadah yang berat tapi modalnya ringan. Ada lagi ibadah yang ringan, modalnya pun ringan, yang sering kita sebut dengan kalimatut thayyibah. Apa itu kalimatut thayyibah?
berkata-kata dengan berkata-kata yang baik. Ketemu guru, ketemu teman, ketemu orang tua, berjumpa di jalan ataupun di rumahnya, kita ucapkan Assalamualaikum, lalu dijawab sama lawannya itu Waalaikumsalam. Ibadah. Tentu yang namanya ibadah pasti dapat pahala. Ketika melihat ada hal-hal yang luar biasa, Masya Allah, kita ucapin Masya Allah, ibadah. Ketika sudah mengatakan ibadah, tentu dapat pahala. Ketika ada sesuatu yang lebih luar biasa lagi, Subhanallah. Alif, Bang Alif ya. Ada yang kenal Bang Alif? Ganteng. Gantengan mana sama ini? Gantengan Bang Alif apa gantengan yang di belakang sini? Bang Alif. Ada yang Bang Alif, ada Lip, kita 50-50 sama berarti. Tinggi posturnya sesuai dengan kriteria banyak perempuan. Alif pinter, cerdas, nurut, disuruh apa aja sama saya, disuruh apa aja sama pengurus, disuruh apa aja sama orang-orang yayasan, nurut, bahkan lebih dari nurut. Ketika ada sampah yang nggak pantas, ambil. Ada tong sampah miring, lurus. Ada sapu miring, tiduran, males ya bangunin. Saking rajinnya, sapu lagi tidur dibangunin. Apalagi prestasinya banyak. Dari mulai mukim di yayasan sampai detik ini tidak pernah melanggar aturan. Kalau Fatir pernah nggak? Rizky Wardana pernah nggak? Nah, Alif nggak pernah. Idaman wanita. Subhanallah. Kita ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kalau kita terkejut, kita kaget, ada sesuatu yang lupa, lalu seketika kita ingat, ucapkan Astagfirullah. Astagfirullah. Kalau kita mendapat nikmat, Alhamdulillah. Kalau kita mendapat musibah, Innalillah. Itu kalimat thayyibah yang kalau kalian pahami dan sadari hanya dimiliki oleh umat agama Muslim. Orang Kristen nggak punya. Saya pernah punya kenalan orang Katolik. Waktu di Nurul Ulum sering kunjungan. Mungkin Anggi ataupun Zaki juga pernah bertemu. Saya berbincang-bincang di situ. Orang Katolik itu mengeluh pada saya, Ustaz, enak ya jadi orang Islam. Saya maknai. Kenapa? Ada ungkapan-ungkapan seketika tapi mengandung doa. Apa itu? Yaitu kayak Astagfirullah, Subhanallah, Alhamdulillah. Bersin aja bersin. Orang Islam doa Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ketemu orang Assalamualaikum. Ditata semua aturan-aturan seperti itu. Orang Kristen apa nggak punya kan? Nggak punya lah, masa sih? Iya, orang ada teman saya ngabarin ya, dikabarin, Pak, Robert kecelakaan. Ya udah sih, siapa? Gua. Nggak ada yang kata-kata innalillah astagfirullah. Pak, Robert meninggal. Masa? Meninggal masa? Coba kita, tetangga kita meninggal, apa? Ngucapin apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga husnul khotimah. Kan begitu. Orang Kristen enggak. Ini harus kita lestarikan, ini harus kita jaga. Tapi kebanyakan kaum milenial, kaum digitalisasi,
pada sering nonton TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, apalagi saya tahunya itu. Yang IG itu Instagram, apalagi yang ada merah ada segitiganya itu YouTube, ya YouTube, apalagi Telegram, ada lagi. Korban dari pertontonan itu semua, bahasa kita sampai lupa bahwa kita sebenarnya muslim memiliki kata-kata refleks. Sampai kita lupa kalau kesandung bukannya astagfirullah, apa yang kalian ucapkan? Kesandung, anjing. Marah sama orang dikatain tai lu. Iya begitu. Apalagi saya nggak pernah jadi nggak hafal, tapi pernah mendengar bahkan sering. Apalagi bahkan perabotan cowok pun disebut-sebut sama perempuan. Kalau lagi kaget refleks, duh kok ada yang begitu. Datang orangnya, mana? Astagfirullah. Nah, obatnya itu kata-kata yang refleks. Coba kita tonton video-video yang ada di TikTok, anjay. Lalu bukan hanya nonton, kita praktekkan. Ya, ngomongnya halus sih, ngomongnya pelan. Bangsa, begitu banyak. Nah, halus ngomongnya, tapi bahasanya kasar. Begitu, bukan? Iya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itu korban digitalisasi namanya. Kalau kita benar-benar menjaga prinsip sebagai umat muslim, menjaga kalimat thayyibah itu, dan kita praktekkan secara tidak langsung, kalian dakwah sampai kawan saya itu yang Katolik ini, kita punya kata-kata spesial tapi kita merubahnya sendiri. Apa-apa jangan-jangan yang mungkin ya, yang kata orang-orang santri, yang kata orang-orang kalian sedang pesantren, apa begitu juga? Siapa iki? Apa ki? Nah, astagfirullahaladzim. Tobati. Zuhur jamaah, asar jamaah, nyari sejadah, anjing gak ketemu-temu. Padahal sholat. Astagfirullahaladzim. Ini saya contoh ya, contoh. Kalau saya nggak pernah, ini sekedar contoh aja. Itulah hebatnya kata subhanallah. Secara tidak langsung Allah mendidik umatnya Nabi Muhammad SAW untuk selalu berkata-kata baik, khususnya ada hal-hal yang refleks. Ketika melihat sesuatu yang sangat luar biasa, kita ucapkan subhanallah, sama seperti Isra wal Mi'raj. Berarti ini Isra wal Mi'raj bukan kaleng-kaleng ya, sampai Allah pun mempertaruhkan nama subhanallahnya, nama kesuciannya, untuk menjamin keyakinan kepada kita semua bahwa Isra wal Mi'raj itu nyata, Isra wal Mi'raj itu benar. Cuma kita kadang apa itu Isra Mi'raj? Paham ya masalah subhanallah? Setelah subhanallah apa? Asro. Kata asro berasal dari kata saro yasri siroyatan. Itu kalau bahasa santri berasal dari kitab apa? Amsilatul tasrifiyah, atau sering kita kenal dengan kitab tasrifan, yang fan dari ilmu sorof. Itu namanya fi'il sulasi fi'il sulasi mujarrad, yang terdiri dari 3 kata.
Saro yasri siroyatan artinya telah berjalan di malam hari. Siapa yang berjalan? Ya orang. Tapi kata-kata di ayat surat Bani Israil itu menggunakan asro, dirubah bentuknya menjadi fi'il sulasi mazid rubai, yang tadinya saro menjadi asro. Ini bentuk fi'il madi bina na'isyai. Paham gak? Itu kitab sorof ya, yang artinya awalnya saro yasri sirayatan artinya telah berjalan di malam hari. Asro berubah menjadi telah diperjalankan, dijalankan, menjalankan, berjalan dan menjalankan. Kalau berjalan itu inisiatif sendiri, tapi menjalankan itu ada produsen, ada sutradara, ada dalang yang menyetir itu semua. Nabi Muhammad SAW asro, diperjalankan, bukan jalan sendiri, bukan kehendak sendiri. Asro diperjalankan. Asal awal kalimatnya subhanalladzi maha suci Allah yang telah menjalankan. Berarti siapa yang menjalankan? Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad tinggal ngejalanin. Orang yang tinggal ngejalanin terima beres. Misalkan ada kasih sama kawan-kawannya tebar berkah, disuruh pimpinan, ayo tebar berkah, ini kuncinya, ini mobilnya, ini supirnya, ini berasnya, ini buat bensinnya, ini buat minum di jalan kalian, nih terima beres, tinggal jalan, nggak repot, tinggal jalan karena ada yang menjalankan. Tentu karena ada yang menjalankan, bagi Nabi mudah saja. Dan ini kalau kita menggunakan akal yang benar, sebenarnya mudah untuk memahami Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj benar-benar Allah yang menjalankan, bukan Nabi. Kalau kehendak Allah, apapun kehendak Allah, kalau Allah pengen ya jadi. Kehendak kita bisa terjadi, bisa tidak. Kalau sesuai dengan kehendaknya Allah, ya terjadi. Tapi kalau tidak sesuai kehendaknya Allah, ya enggak jadi. Misalkan lagi, Rehan pengen apahan hari ini? Pengen umroh. Wah, kepengenannya Rehan belum sesuai dengan kepengenannya Allah, maka tidak terjadi. Isra wal Mi'raj itu kepengenannya Allah, jadi ya terjadi aja. Walaupun cuma waktu durasinya itu sebentar banget, dari dari jam 11 setengah 12 sampai setengah 3 itu udah satset. Kalau dari sini ke Mekah, dari Mekah ke Sidratul Muntaha itu cuma memakan waktu kurang lebih 2,5 jam. Ini logikanya begini, saya kasih contoh aja. Misalkan saya pengen jalan-jalan. Pengen apa? Boleh dong saya jalan-jalan ya. Jalan-jalan. Ternyata nggak sadar di punggung saya ada lalat. Ada apa? Ada lalat. Jalan-jalan kemana? Misalkan ke Bali. Pengen tuh. Mudah-mudahan ada program ke Bali, yayasan saya diajak ke. Nah, ke Bali tuh. Dari sini ke bandara cuma memakan waktu 1 jam mungkin, 1 jam atau 1,5 jam. Dari bandara naik pesawat ke Bali juga cuma memakan waktu kurang lebihnya 1,5 jam. Berarti kalau berangkat jam 7, nyampe Bali jam berapa? 1,5 jam tambah 1,5 jam, 3 jam. 7, 8, 9, 10, nyampe jam 10. Urusan selesai setengah jam 11 saya pulang lagi ke Cikarang. Tambah 3 jam lagi, berapa? Tambah 3 jam lagi berarti 6 jam. 11, 12, 1 jam 1 sudah datang lagi ke sini.
ini lalat itu. Akhirnya sampai di Cikarang lalat ceramah. Saudara-saudara sebangsa lalat, kan sama lalat. Perlu kalian ketahui, saya habis jalan-jalan ke Bali. Lalu teman-temannya itu namanya lalat juga. Dia nanya, "Lah, kamu berangkat jam berapa?" "Jam 7." "Terus nyampe ke sini lagi jam berapa?" "Jam 1." Lah, kalau menurut logika lalat, ya nggak nyampe. Bagaimana mungkin lah kamu berangkat jam 7 sampai sini jam 1, pergi dari Cikarang ke Jakarta, dari Jakarta ke mana? Ke Bali. Itu kalau menurut logika lalat, nggak nyampe. Padahal kamu itu kecil, terbang juga mampunya seberapa kian detik sih per kilometer? Nggak nyampe pikirannya. Kata temennya lalat yang menggunakan logika lalat. Begitu juga dengan Abu Jahal, Abu Lahab, dengan abu-abu yang lainnya. Pokoknya semua yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW bertanya, bagaimana mungkin? Nih Nabi Muhammad ngigo, nih Nabi Muhammad bohong, Nabi Muhammad ngibulin kita. Kenapa mereka bertanya mengatakan seperti itu? Karena menggunakan logika manusia, pakai menggunakan logika lalat. Masa Abu Jahal menggunakan logika lalat? Menggunakan logika manusia yang nggak nyampe. Kalau kita lebih teliti lagi, kalimat asro, menjalankan. Siapa yang menjalankan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat mudah sekali sebenarnya memahami Isra dan Mi'raj. Setelah Asra, apalagi? Bi'abdihi, subhanalladzi asra bi'abdihi. Suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Kok pakai kata-kata hamba? Ribet banget. Padahal katanya Nabi Muhammad. Kenapa sih nggak langsung aja subhanalladzi asra bi Muhammadin? Pakai kata-kata hamba. Kenapa nggak langsung Muhammad aja? Padahal itu Muhammad. Nah, di sini kata hamba, kata bi'abdihi memiliki dua data. Data yang pertama, bi'abdihi yang disebut dengan hamba itu perkumpulan antara jasad dan ruh menjadi satu. Itu namanya hamba. Kalau jasad doang tanpa ruh namanya mayit. Kalau ruh tanpa jasad, gentayangan, mungkin namanya pocong, kuntilanak. Orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita pun tetap kita panggil namanya, tapi dia sudah tidak menjadi hamba. Kenapa? Dia sudah terpisah antara ruh dan jasadnya. Ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisra dan memi'rajkan Nabi Muhammad SAW bukan sekedar jasadnya, bukan sekedar ruhnya, tapi ruh dan jasadnya Allah perjalankan. Itu data yang pertama. Jadi terbukti bahwa Nabi Muhammad bukan mimpi, Nabi Muhammad tidak berhayal, karena Allah mengatakannya dengan kata bi'abdi. Data yang kedua, hadirin sekalian, silakan sambil makan. Masih ada makanannya? Masih, silakan. Nggak apa-apa sambil ngunyah. Ya, kita santai aja kayak biasa ngaji tiap hari aja ya. Ini aja bedanya ada kursi, biasanya ngampar di panggung di sini. Sekarang bedanya ada kursi. Jadi santai aja ya, sambil makan, sambil ngunyah, sambil itu biarin. Yang penting tetap mendengarkan. Data yang kedua, dari makna hamba itu sejatinya Allah benar-benar mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, emang kita bukan hamba?
memang sih kita hamba. Kata siapa? Ya kata kita sendiri. Kalau kata kita sendiri namanya ngaku atau ngaku-ngaku. Tapi kalau kata Allah itu benar-benar teruji. Dan sebelum Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj disebut dengan Amul Huzni, tahun kelabu, tahun di mana Nabi Muhammad sedih karena ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib meninggal, padahal Nabi Muhammad bisa dakwah sukses karena dikawal oleh Abu Thalib. Setelah Abu Thalib meninggal, Siti Khadijah, istri tercintanya Nabi Muhammad SAW, yang juga kaya, yang membiayai dakwahnya Nabi Muhammad SAW, wafat. Terus dakwahnya bagaimana, ini siapa yang mengkosi? Sedih Nabi Muhammad, disebut dengan Amul Huzni. Tidak selesai sampai situ saja. Nabi Muhammad dilempari kotoran onta, Nabi Muhammad dicaci, dimaki, difitnah, bahkan sampai mau dibunuh. Nabi Muhammad lolos ujian-ujian seperti itu. Maka seakan-akan Allah mengatakan, ini benar-benar hambaku yang lolos dari ujian-ujian yang berat. Diakui. Sama kalau kalian kayak santri, kayak misalkan kayak Ali, emang benar begitu. Jadi saya akui bahwa Ali memang santri terbaik. Itu versi saya, nggak tahu versi yang lain. Mungkin kata Pak Kamal, santri terbaik ya Vanessa. Kenapa? Suaranya indah, cantik, enak suaranya, kalau nyanyi enak. Bidadari surga terbaik menurut versi Ustadz Kamal yang membina Vanessa menjadi vokalis harum. Tapi kalau versi saya, Ali lah yang terbaik karena belum ada cacat dari pertama masuk sini sampai detik ini. Saya akui. Nah, yang lain ngaku-ngaku kan gitu. Contohnya Nabi Muhammad lolos sebagai hamba. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad SAW dengan jalan-jalan. Jalan-jalan dari Masjidil ke Masjidil Aqsa. Kalian pernah dengar naik apa? Naik buruk. Wah, sepeda listrik mah lewat. Naik buruk. Wah, jalan-jalan. Bukan sekedar dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bukan sekedar dari Mekah ke Palestina, tapi naik ke Sidratul Muntaha, naik lagi ke langit ke-1, naik lagi ke langit kedua, 3, 4, 5, 6, 7, naik lagi sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Arsy, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, bertatapan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang lain belum pernah sama sekali. Siapa? Nabi Adam sekalipun, orang pertama yang diciptakan oleh Allah, belum pernah melihat zatnya Nabi Allah Subhanahu wa taala. Iblis belum pernah melihat zatnya Nabi Muhammad dan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Nabi Musa pernah penasaran, ya Allah, pengen sih saya ngelihat engkau. Katanya ini kaum saya pada pengen lihat. Katanya kalau nggak lihat nggak menyembah engkau. Pada kuat enggak? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya udah saya dulu coba. Ya kalau mau coba naik ke bukit, ke gunung yang paling tinggi, silakan cari. Kalau udah nanti saya datang ke situ. Pas datang baru nol cahayanya ngebludak. Itu si gunung pecah, hancur sehancur-hancurnya. Nabi Musa mentar jauh. Dan saat itu Nabi Musa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki angan-angan dan permintaan yang berlebihan. Maaf ya Allah, ternyata saya nggak bisa lihat engkau. Siapa yang pernah lihat zatnya Allah Subhanahu wa taala? Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu luar biasanya. Makanya sampai ditaruh di ayat pertama, subhanallah, maha luar biasanya Isra dan Mi'raj itu. Sampai Allah menaruh kalimat tasbih di situ. Lalu Nabi Muhammad ketika sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha di Ars, nih perlu kali kami yang biar nggak salah paham, Allah itu tidak butuh tempat, Allah itu tidak butuh waktu. Kenapa sih ada Allah di Ars? Itu karena pengen ketemu Nabi. Kalau ketemu dari dunia hancur bumi. Makanya dari langit ketujuh naik lagi. Itu karena pengen ketemu sang kekasihnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti Allah bersemayam di Ars, diam di situ. Itu Ars tempatnya Allah Subhanahu wa taala yang biasa buat main, bukan. Tapi untuk sekedar janjian, kayak misalkan idhar, COD-an, beli baju di Pasir Gonggong ya. Apakah idhar tinggal di Pasir Gonggong? Bukan, itu tempat alternatif untuk supaya dari sana sini dekat dan supaya tidak diketahui oleh teman-teman yang lainnya. Bahkan kalau misalkan dilarang pesan-pesan lewat online sama saya, sampai berani ngumpet-ngumpet misalkan supaya terjaga rahasianya, makanya ketemuan di Pasir Gonggong. Padahal idhar bukan tinggal di Pasir Gonggong, bukan orang Pasir Gonggong. Sama Allah Subhanahu wa taala di Ars itu hanya ingin ketemu Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW dikasih hadiah, dikasih oleh-oleh berupa sholat. Berupa apa? Sholat. Setelah itu Nabi Muhammad jalan-jalan lagi berkunjung ke surga, jalan-jalan lagi berkunjung ke neraka. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang didapat dari kejadian-kejadian Isra wal Mi'raj itu, sehingga Nabi Muhammad SAW turun lagi ke bumi mendapatkan oleh-oleh. Bukan hanya sholat, tapi banyak oleh-olehnya Nabi Muhammad setelah Isra dan Mi'raj. Jadi kalian kalau pengen jalan-jalan, silahkan jalan-jalan, itu sunnah Nabi, tapi ambil pelajarannya. Habis jalan-jalan ke Bandung, katanya ke Masjid Al-Jabar, pulang dari Bandung ke sini, saya tanya sholat enggak? Nah, mainnya mah di masjid, tapi sholatnya enggak. Ditanya pintu masjidnya ada berapa, enggak tahu. Enggak ada pelajaran satu pun yang kalian dapat. Percuma itu jalan-jalan, buang-buang waktu dan buang-buang biaya. Nabi Muhammad SAW jalan-jalan tapi dapat pelajaran, dan pelajaran itu diamalkan dan dikasih oleh kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian. Lalu sholat Allah berikan kepada Nabi Muhammad supaya dilaksanakan bareng-bareng. Apa tujuan sholat itu? Apakah supaya ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak ada yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berpensiun jadi Tuhannya. Apakah Allah rugi? Bukan. Sholat itu manfaatnya, hakikatnya untuk kita sendiri yang melaksanakan sholat. Lalu apa manfaat sholat itu? Kita lihat ayatnya. Setiap kali Allah berfirman tentang perintah sholat, selalu diawali dengan aqimis sholat. Selalu dia apa? Diawali dengan aqimis sholat, dirikanlah sholat. Hadirin, ini pentingnya sholat. Kalau hadirin sekalian pengen paham, perintah puasa itu hanya lewat surat, lewat ayat-ayat Al-Quran. Ya
ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Perintah sholat turun. Perintah haji cuma lewat surat, cuma lewat undangan, cuma lewat firman, cuma lewat Al-Quran. Perintah ibadah yang lainnya apalagi selain sholat, selain puasa dan haji, sedekah, zakat, apalagi berbuat baik dan lain sebagainya, itu cukup dengan surat, cukup dengan turunnya ayat Quran. Tapi sholat sampai dipanggil Nabi Muhammad SAW, sampai ketemuan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya sholat, dan pentingnya sholat itu bukan untuk Allah tapi untuk kita sendiri. Seperti yang dikatakan tadi, manfaat dari sholat itu terlihat dari kata-kata setiap di dalam Al-Quran. Ayatnya berbunyi aqimis sholat, aqimis sholat, aqimis sholat. Apa itu aqimis sholat? Dirikanlah sholat, bukan i'malis sholat, bukan if'alis sholat, laksanakan sholat, kerjakanlah sholat, bukan, tapi dirikanlah sholat. Kita kayak sudah mendirikan sholat apa sekedar melaksanakan sholat? Kayak hampir semua sekedar melaksanakan sholat. Itu pun masih alhamdulillah masih mau sholat. Ada yang enggak sholat? Tadi maghrib sholat enggak? Asar sholat enggak? Zuhur sholat enggak? Yang benar sholat. Kita perhatikan seksama, kita ini melaksanakan sholat atau mendirikan sholat. Yang namanya mendirikan sholat, setelah sholat, terjemahkan sholat tersebut ke dalam masyarakat. Kita yang jadi pegawai, terjemahkan ke dalam kantor. Kita yang kerja di sawah, terjemahkan di sawah. Kita yang sebagai orang yang lapangan, kita terjemahkan ke dalam lapangan tersebut. Lalu apa yang manfaat dari sholat tersebut? Apa yang harus kita terjemahkan dari sholat itu? Perhatikan hadirin sekalian, sholat itu mengajarkan kita untuk tawadhu. Untuk apa? Untuk tawadhu. Apa itu tawadhu? Rendah diri. Lawan kata dari kata sombong. Tawadhu, kepala yang katanya anggota tubuh yang paling terhormat. Pengen bukti kepala itu anggota tubuh yang paling terhormat? Geplak kepala teman kalian. Kalau kalian lagi ketawa, lagi lucu, biasanya cewek itu kan katanya, ini mah katanya, nggak tahu aslinya. Kalau lagi ketawa itu tangannya berguna, yang tangan kiri untuk nutup mulut, yang satu untuk geplak temannya. Katanya, benar gak ini? Benar. Geplak tangan sebelahnya, geplak orang sebelahnya. Yang digeplak tangan sekedar lumah maklumi. Tapi kalau yang digeplak itu kepala, apa reaksinya? Marah, nggak terima, kurang ajar, songong, dan lain sebagainya. Itu bukti bahwa kepala adalah anggota tubuh yang paling terhormat. Anggota tubuh yang paling terhormat, strukturnya juga yang paling atas. Ketika sholat berhadapan kepada Allah, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud, yang mana akhirnya kepala dengan kaki sejajar paling bawah. Itu menandakan bahwa kita harus rendah hati, harus tawadhu. Kalau kalian selesai sholatnya khusyuk, jamaah, apalagi bagus. Setelah sholat, oh iya, saya dapat pelajaran dari sholat bahwa yang namanya kita itu harus tawadhu. Keluar dari terjemahkan sholat itu berarti kita di kantor, di lapangan, dimanapun kita berada harus tawadhu. Jangan Ada yang sombong di sini? Perlu
kalian ketahui iblis itu keluar dari surga karena apa? Karena sombong. Itu yang udah di surga, apalagi kita yang masih di dunia, apakah masih mau bersikap sombong? Entah itu sombong ilmu, sombong harta, ataupun sombong jabatan. Misalkan saya nih ustadz yang paling pinter, kalian harus ngaji sama saya. Kalau nggak ngaji sama saya, agamanya nggak terlalu benar. Nah, itu sombong ilmu. Terus Pak Supar, misalkan sebagai ketua yayasan Gemaisan Amanah, Siti, sini pijitin gua. Wah, enak banget pijitin Siti ya. Siti, kamu kurang kenceng, coba Nur Fitri. Wah, jangan bisa ntar patah tulangnya. Enakan Siti atau Nur Fitri itu yang kuat. Mentang-mentang ketua dia semena-mena, itu namanya sombong. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kita keluar dari sholat, selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita terjemahkan sholat itu ke dalam masyarakat tawadhu. Yang kedua, sholat mengajarkan kita untuk ikhlas. Mas, apa niat sholat? Apa ujung dari niat tersebut? Lillahi ta'ala. Apa sih artinya? Ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, jadi imam, jadi makmum, ikhlas karena Allah ta'ala. Itu makna dari lillahi ta'ala. Begitupun sholat duha. Ada yang bilang katanya pengen rezekinya lancar, sholat duha yang rajin. Ada katanya pengen hajatnya langsung terkabul, sholat hajat. Itu bukan lillahi ta'ala, berarti lillahi apa? Bukan lillahi fulusi ta'ala. Nah, li fulusi. Nah, karena uang. Saya niat sholat duha 2 rakaat karena pengen uangnya banyak sangat. Kenapa adanya sholat duha? Kita bersyukur, kita habis menerima rezeki, habis menerima uang, habis menerima gaji. Alhamdulillah. Cara bersyukurnya dengan sholat duha, karena esensi dari sholat tersebut juga sama kayak yang dipraktikkan nabi-nabi terdahulu. Sejarahnya sholat dari mana sih? Subuh dari Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam? Nabi Adam pertama kali turun di bumi itu malam hari, belum ada yang namanya listrik, belum ada yang namanya lampu, belum ada yang namanya senter, itu belum ada. Gelap, pohon warnanya hitam, batu warnanya hitam, semua warnanya hitam, nggak bisa lihat apa-apa. Setelah matahari terbit, mulai ada setik cahaya. Alhamdulillah, bersyukur, berterima kasih kepada Allah, sujud 2 rakaat, lalu diabadikan oleh Nabi Muhammad dengan nama sholat subuh. Sholat duhur, siapa yang pertama kali sholat duhur? Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail. Nabi Ismail itu mau digorok kan ya? Mau digorok itu cerita, kalau cerita di Dzul Hijjah, cerita korban, itu kan ceritanya Nabi Ismail yang mau digorok, mau disembelih. Ternyata nggak jadi, digantikan oleh kambing. Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail memuji Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah itu sholat 4 rakaat, sujud 4 kali, lalu salam, dan diabadikan oleh Nabi Muhammad dengan nama sholat zuhur. Jadi semuanya karena mereka berterima kasih, bukan karena pengen sesuatu bersolat. Ketika sudah tercapai sesuatunya, udah berhenti sholatnya. Manfaat sholat yang kedua tadi apa? Ikhlas.
lillahi ta'ala, bukan karena uang, bukan karena pengen anak, pengen kekayaan, pengen jodoh dan lain sebagainya, tapi lillahi ta'ala, ikhlas. Oleh karena itu setelah sholat kalian sadar kita diajarkan untuk ikhlas. Setelah sholat kalian praktekkan itu di kantor, kalian praktekkan itu di sekolah, kalian praktekkan itu di sawah, kalian praktekkan itu di masyarakat. Harus memiliki sifat ikhlas. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini cepet ya, waktunya mau habis ya, udah jam 11:30. Nah, yang ketiga ini yang kayaknya yang sering dicari oleh orang, yang diharapkan oleh orang. Sholat itu bikin kita hidup menjadi tenang. Ada hidupnya orang yang gak tenang? Ada. Itu terjadi karena emosi dan ambisi. Wajar, namanya manusia punya nafsu, namanya manusia punya emosi, namanya manusia punya ambisi, wajar. Tapi ambisi, nafsu, emosi yang membludak ini yang sangat membahayakan. Sampai hidup kita enggak tenang. Kita dideritakan oleh kesengsaraan karena kita memiliki emosi yang tak terbendung. Ada tetangganya beli sepeda listrik, kita nangis, kita mohon-mohon sama mama, pengen sepeda listrik, marah-marah, buyar. Tetangganya beli lagi TV LED 42 in, beli AC, wah, nambah panas lagi, kita sakit, opname, dirawat di rumah sakit, jantungnya berdebar kencang, dan pengen tetangganya berhutang. Aduh, makin panas. Setelah di rumah sakit dirawat, dikabarkan tetangganya pulang beli mobil, mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena nggak kuat nahan emosi, stroke mati. Kenapa bisa begitu? Sengsara, disiksa oleh nafsunya sendiri, disiksa oleh ambisinya sendiri, disiksa oleh emosinya sendiri. Oleh karena itu adanya sholat. Ada tetangga beli sepeda listrik jam 11, panas, wajar. Temperatur kita naik, temperatur mental, suhunya naik, panas, ada suara kentong di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, waktunya kita ambil air wudhu, temperaturnya mulai turun. Lalu kita laksanakan, kita kerjakan sholat, temperaturnya mulai turun sampai kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke titik netral. Sadar, ya Allah, Engkau yang maha besar, ya Allah. TV tetangga mah kecil, Engkau yang maha besar, ya Allah. Sepeda listrik segitu mah gampang, Engkau yang maha besar, ya Allah. Netral, tenang hidupnya. Kenapa? Sholat. Kalian praktekkan di masyarakat, hidup jangan gegabah, hidup jangan khawatir, hidup jangan pusing, tenang. Itu yang tenang hanya orang-orang yang sholatnya khusyuk, yang sesuai dengan syarat rukunnya, dan dia mencoba mempraktekkan diri untuk selalu menghadapi segala sesuatu dengan tenang. Itu hikmah dari sholat. Jadi sholat itu siapa yang butuh? Allah apa kita sebagai hambanya? Kita sebagai hambanya Allah. Kita tidak sholat secikaran. Jangan secikaran se-Indonesia, jangan se-Indonesia, sedunia nggak ada yang sholat satu pun. Allah tetap Tuhan.
Allah tidak berhenti, Allah tidak pensiun menjadi Tuhan. Allah tetap Allah, tetap maha tinggi, tetap maha kuasa. Kenapa adanya sholat? Kita yang butuh. Allah maha kuasa, kita yang maha lemah. Kalau kita punya kepengen sesuatu, dekati orang zat yang maha memberikan. Siapa itu? Allah. Kalau kita sudah dekat, insya Allah apa yang kita pengenin, Allah juga pengen. Akhirnya terwujud. Kenapa sih susah banget kita pengen ini pengen itu, kok kayaknya nggak berhasil? Jangan-jangan sholatnya nggak benar. Oke lah, baru melaksanakan sholat, tapi yang benar. Rukun sholatnya harus kalian hafal. Sebelum sholat harus wudhu, rukun wudhunya juga hafal. Rukun wudhu ada berapa? Apa aja? Niat. Setelah niat apa? Membasuh muka. Setelah membasuh muka, membasuh tangan. Setelah membasuh tangan, sebagian kepala atau ubun-ubun. Setelah ubun-ubun, kaki. Setelah kaki, itu harus hafal. Kalau nggak hafal, ya berantakan wudhunya. Perempuan mau wudhu, kalian lagi jalan-jalan, mampir di rest area, cuma sekedar clean begini, wudhu asal gini aja, wudhu asal gini aja. Kenapa? Dia tidak mempelajari ilmunya, dia tidak ngaji, atau mungkin ngaji tapi tidak diperhatikan. Sedangkan syarat membasuh kedua tangan itu sampai siku harus basah. Taunya dari mana? Ya ngaji. Kayak gini aja. Kalian gak sadar bahwa wudhunya aja gak sah. Sholat sampai jidatnya berdarah benjol-benjol pun ya gak bakalan diterima. Lagi sholat wudhunya sempurna, rukunya sempurna pun belum tentu diterima. Apalagi syarat rukunya kita abaikan. Makanya ngaji biar tahu syarat rukunya. Rukunya sholat apa aja? Niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, membaca surat Fatihah, ruku, tumakninanya ruku, terusin, langsung sujud. Kamu belum iktidal, tumakninanya iktidal, habis itu sujud, tumakninanya sujud, duduk di antara dua sujud, tumakninanya duduk di antara dua sujud. Apalagi? Belum tahiyat udah salah. Sholawat Nabi pada tahiyat pertama. Terus apa lagi? Setelah sholawat Nabi pada tahiyat pertama, salam pertama. Salam kedua sunnah. Jadi kalau udah salam pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu gak usah salam kedua. Kalau salam kedua, sholatnya batal, diulangi 4 rakaat itu. Tapi kalau udah salam pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah, jangan salam kedua, sah sholatnya. Kenapa bisa tahu? Ngaji. Jangan-jangan rukun sholatnya aja nggak tahu. Takbirnya asal, rukunya asal, cara ruku yang sempurna bagaimana, sujud itu ada syaratnya apa aja yang harus nempel, perempuan pakai mukena bagaimana, muka yang harus kita buka, mana daerah yang harus kita tutup. Jangan-jangan nggak tahu bagaimana kita akan mendirikan sholat, melaksanakan sholat pun salah. Maka setelah itu kalian memohon kepada Allah, ya Allah, salah saya apa? Salah lu gak ngaji, sholat gak benar, pasti terus-terusan aja begitu. Habis sholat bengong aja. Kalau ajaran di yayasan, setelah sholat kita diwajibkan istighfar. Kenapa harus istighfar? Karena kita tahu kita hamba yang sangat lemah. Kita nggak bisa khusyuk lagi salat Allahu Akbar.
ada suara kritis, waduh jangan-jangan sepatu saya basah. Allah Akbar, ada suara somai, tok 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 tok, wah ada somai, padahal saya nungguin. Dengar, padahal lagi sholat, mana khusyuknya? Yang namanya khusyuk itu tidak mendengar apa-apa, dia hanya fokus mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada suara bom, kaget, oh, nggak khusyuk. Karena kita sholat nggak khusyuk, pikiran kemana-mana, pikiran pengen makan, pikiran pengen jalan-jalan, dan lain sebagainya. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Ya Allah, ampunilah saya. Kenapa sholat saya tidak khusyuk? Itu orang yang tidak sombong. Setelah sholat dia berdoa, setelah sholat dia berzikir, setelah sholat dia memohon kepada Allah, takut sholatnya tidak diterima. Orang yang begitu khusyuk seriusnya, orang yang begitu semangatnya aja belum tentu diterima, apalagi kita tidak mengetahui syarat dan rukunnya. Oleh karena itu, di era digitalisasi ini, ngaji bukan kampungan, ngaji bukan apa kuno, ngaji bukan apa namanya lagi kuper. Ngaji itu manfaatnya banyak. Selain kita banyak teman, kita akhirnya mudah dalam menghadapi segala macam kehidupan karena kita tahu caranya. Hadirin hadirin sekalian, oleh karena itu kesimpulan dari Isra Mi'raj ini yang saya ceritakan, yang pertama, Isra wal Mi'raj itu mutlak kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus memiliki sifat-sifat tawadhu, kita harus memiliki sifat ikhlas, kita harus memiliki sifat apalagi tadi, ketenangan dalam menghadapi hal apapun. Jangan panik, jangan panikan, jangan baperan, jangan panikan. Santri gak boleh baperan, tapi santri harus berperan. Ganti, bukan baperan tapi berperan. Tampil, maju, mimpin yasinan, mimpin sholat, itu namanya santri. Ada orang gotong royong, ikut. Ada orang nyerokin sampah, ikut. Ada yang nyerokin got, ikut. Itu namanya santri. Santri harus serba bisa dan harus mau apa aja yang diperintahkan oleh orang-orang yang ngajak kebaikan. Harus. Sandika, saya suruh nyuci mobilnya Pak Supar, mau apa enggak? Mau semua. Rehan, suruh nyuci mobil ambulan, mau enggak? Itu namanya santri. Dan sejak kalian bukan budak, tapi itu didikan. Apapun perintahnya turuti. Jangan pilih-pilih. Mau nyuci ambulan mah takut, pengennya HS aja yang gede, kali ada uang recehnya. Biasanya Pak Sobri naruh uang receh di situ buat parkir Pak Oga, ambilin. Uang di ambulan mah gak ada uangnya, apalagi Pak Supar. Banyak makanan, banyak uangnya, ambilin. Pilih-pilih. Jangan pilih-pilih kalau disuruh. Suruh ngaji Al-Quran, mau. Suruh ngaji Qori, mau. Suruh ngaji kitab, mau. Suruh ngaji apalagi hafalan, mau. Jangan pilih-pilih. Giliran ngaji Quran semangat, giliran ngaji kitab pada nggak masuk, giliran ngaji Qori pada nggak masuk. Itu namanya pilih-pilih. Santri nggak boleh begitu. Kalau santri begitu, saya yakin ilmunya tidak manfaat, karena dia pilih-pilih. Sok bener, sok bisa, diatur sama guru, tidak mau. Nauzubillah min dzalik. Dan kesimpulan dari Isra wal Mi'raj ini, kita harus memiliki prinsip menjaga kalimat thayyibah.
Jangan lagi itu kalau kesandung bilang anjing. Jangan lagi itu kalau kaget apalagi. Jangan lagi marah bilang apa kalau marah. Macam-macam jeleknya luar biasa. Itu bahasa-bahasa orang yang bukan orang Islam. Ayolah, apalagi kita yang gede-gede ini, ya, Idhar, Alif, Zaki, Rehan, Anggi yang gede-gede, ayo harus bisa menjadikan contoh untuk adik-adiknya. Jangan malah kalian yang jadi contoh kejelekan. Walaupun lagi sendirian ataupun sedang rame-rame, nah, omongan dijaga. Dan bukan hanya santri aja ya, semua umat muslim. Udahlah, anjay, cuk apa sih cuk? Saya pengen tahu cuk terus. Kesana cuk apa sih cuk? Kalau apa dan cuk, kalau itu kayaknya di Jawa ya, itu orang-orang Jawi, jancuk, itu rada-rada paham lah ya. Intinya ngomong kasar gitu ya. Nah, itu cuk apa itu? Ya, ngomong yang jelas, ngomong yang dapat dipahami, ngomong yang mudah dipahami, dan kata-katanya harus santun, kata-katanya harus baik. Jangan terprovokasi oleh video-video yang kalian tonton. Jangan jadi penyebar hoax. Ini lagi nih, fitnah ini lagi marak ini. Ini kita lagi berada di zaman fitnah. Sedikit ngelihat, masa sih? Wah, ternyata ini orangnya begini. Padahal kalian misalkan temen, nih misalkan lagi yang Fakih digosipin sama Rizky Firmansyah sama Zak, tahu nggak Fakih itu bolos dulu sekolahnya. Padahal Fakih ini sekolahnya bagus di Al-Amin. Nah, di mana? Iya, Nurmansyah yang di Al-Amin. Nurmansyah saya tiap pagi tahu berangkatnya, tiap pulangnya juga sering ketemu. Kalau ketemu saya ngelakson, nyapa, luar biasa. Tapi ternyata digosipin, katanya Nurmansyah males. Kalau diterima sama saya, kamu bohong, kamu fitnah, kamu penyebar fitnah, epret mulutnya. Jangan mudah percaya. Jangankan sampai masa sih itu kan berarti ragu antara percaya atau tidak. Kalau kalian yakin itu bohong, langsung bilang bukan, kamu yang bohong. Nurmansyah, saya saksinya, Nurmansyah adalah orang baik. Masa sih Nurmansyah orang santri teladan, murid teladan. Nurmansyah kok begitu ya? Nggak ada kata-kata seperti itu. Kalaupun iya, masa sih? Tanyakan. Adul, cari nomornya Nurmansyah, cari rumahnya Nurmansyah. Tahu rumahnya Nurmansyah? Punya nomor HP-nya? Ada di kontak grup tuh, ada semua di situ. Tanyakan, Nurmansyah, saya pengen ketemu, boleh nggak? Apa sih? Saya ada perlu. Ini mencakup pikiran saya yang muter-muter karena ada gosip jelek dari Nurmansyah. Ya udah, boleh kesini aja ke rumah, disuguhi. Nurmansyah orang baik, suguhinnya segala-gala. Apa benar Nurmansyah? Enggak. Oh, ternyata tabai. Tanyakan. Jangan masa sih ini korban hoax. Kalian jangan tertipu oleh fitnahan seperti itu. Lebih baik kalian skip banyak selawatan, banyak video-video yang bermanfaat. Jangan joget-jogetnya aja, parboy. Ada lagunya, anjing bangun. Apa itu lagu apa? Itu memprovokasi kita supaya kita menjadi orang-orang bersesat. Naudzubillah. Kita harus punya prinsip, jaga kalimat thayyibah itu. Kita ambil pelajaran pada malam hari ini dalam acara peringatan Isra Mi'raj. Kita harus bisa menjaga kata-kata yang baik seperti yang Allah ajarkan. Subhanallah
Subhanallah. Ada sesuatu yang luar biasa, subhanallah. Bisa apa bisa? Diusahakan. Mudah-mudahan kalian bisa, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan banyak manfaatnya untuk kalian semua, dan mohon maaf apabila ada bahasa yang menyinggung pribadi kalian sendiri dan ada bahasa saya yang tidak dimengerti, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, karena saya adalah manusia yang lemah, memiliki banyak kekurangan, ilmu pun masih sebatas alif bata. Karena ini adalah amanah, mau gak mau saya harus duduk di sini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan kalian praktekkan dalam aktivitas kesehariannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini biar pulang ya. Kalau nggak doa-doa, ya nggak pulang-pulang. Mau nginep di sini? Kita tutup acara ini dengan doa. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita setelah ini bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Kita bisa lebih baik daripada hari kemarin. Mudah-mudahan kalian sebagai anak-anak yang ngaji Yayasan Kebaikan Amanah, anak-anak yatim Yayasan Kebaikan Amanah, telah menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang membanggakan kedua orang tuanya. Puncaknya kalian menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Astagfirullahaladzim. Falhamdulillah ya Rabbullah. Wa salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal hamdu fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abduka riqan wa anta la tazalika ahlan. Allahumma ya yassir kulli 'asir wa yajabir kulli kasir wa yasahib kulli farid wa ya kulli faqir wa ya muqawwi kulli da'af wa ya ma'man kulli mafif yassir 'alaina kull al-'asir wa yassir al-'asir 'alaika yassir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tasir hajatuna ilayka kathir wa anta 'alim biha wa basir. Allahumma inna rahmatan bi syafa'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat irfa' lahum darajat wa kaffir 'anhum sayyi'at wa adkhilhum jannata ma'al aba'i wal ummahat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma arham ummatina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummatina Muhammad, Allahumma ighfir ummatina Muhammad, Allahumma 'afi ummatina Muhammad, Allahumma astur ummatina Muhammad, Allahumma sahdi ummatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hasil maqasidana bil khair, Allahumma hasil maqasidana bil khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil qaul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوا على
Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi